Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ervan Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan kelas membuat website perpustakaan digital menggunakan Laravel 12. Pada video ini kita akan membuat halaman form penambahan atau edit buku. Tampilan desainnya seperti ini. Ada judul karya, deskripsi, foto karya, hingga file PDF. Nah, kita akan buka proyek kita kembali menggunakan Visual Studio Code. Sebelum membuat halaman form buku tadi, kita akan coba simpan untuk sidebar yang telah kita buat sebelumnya ke dalam komponen. Nah, di sini kita bisa buka filenya yang ada di folder panel dan folder books ini. Kita akan coba buat satu buah file baru di folder components. Kita buat namanya panel sidebar.blur.php. Nah, nanti akan muncul filenya di sini. Kita akan copy paste saja atau cut menggunakan Ctrl X di sini, lalu kita simpan di folder yang barusan kita buat. Jangan lupa kita save dulu di sini untuk yang sidebar-nya. Lalu untuk yang halaman panel adminnya kita save dulu untuk melihat perubahannya. Kita coba cek di bagian browser, secara halaman dia hilang ya panel sidebar-nya karena belum kita panggil di sini. Nah, untuk memanggilnya kita bisa gunakan kode seperti bagian header ini. Jadi kita tambahkan X panel sidebar. Kita save, maka tampilannya akan normal seperti ini. Seperti di video sebelumnya, ada muncul komponen sidebar. Nah, cara ini merupakan cara yang bisa digunakan di Laravel versi terbaru ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan Laravel yang lama, kode ini tidak akan berjalan. Jadi pastikan kalian menggunakan Laravel versi 12 juga. Nah, jika sudah, kita akan coba tambahkan satu buah halaman di dalam books ini, di dalam folder panel books, kita buat satu buah file baru bernama form.blur.php. Kita bisa copy paste kode dari halaman panel semua karya ke sini. Lalu kita coba ubah di sini semisal tambah karya. Nantinya untuk judul di halaman ini akan ada validasi, di mana jika ada parameter slug atau parameter ID buku, judulnya akan berubah menjadi ubah karya, bukan tambah karya. Tetapi untuk kebutuhan wireframe di sini, kita akan set judulnya tambah karya saja. Kalau kita save, kita akan buka satu buah file lagi di folder roots. Nah, di file web.php, kita akan simpan path-nya itu seperti ini. Jadi nanti URL yang digunakan oleh user untuk membuka halaman form buku adalah /panel books lalu /form. Nah, untuk halamannya sendiri kita set di sini ada di folder panel, folder books, lalu nama filenya form. Jadi kita simpan seperti ini. Kita save dulu, lalu kita coba cek di browser. Kita ke browser untuk mengecek apakah bisa ditampilkan halamannya atau tidak. Nah, kalau kita lihat, judulnya sudah berubah ya, panel tambah karya. Tinggal kita edit untuk bagian kontennya. Secara desain, kontennya seperti ini.
Ada judul, tombol kembali, kemudian field-fieldnya. Kita akan coba ganti dulu untuk judulnya. Nah, di sini kita set tambah karya. Lalu ini tombol kembali. Nah, di sini kita akan coba ganti yang asalnya button menjadi tag A agar bisa kita klik linknya. Untuk tujuan linknya kita set ke bagian slash panel dan kita ganti warnanya menjadi warna kuning seperti ini. Kalau kita save, tampilannya sudah berubah ya. Judulnya menjadi tambah karya dan tombol kembali. Kemudian kita akan hapus untuk bagian div di sini karena tidak menggunakan tabel ya, tetapi kita akan gunakan field-field seperti judul karya, deskripsi, foto, hingga file PDF. Nah, agar sama input field-nya seperti yang ada di bagian login, kita bisa buka halaman login yang ada di folder out, lalu file login.blade.php. Kita bisa copy paste dari sini. Kita akan ganti, yang pertama itu judul karya ya. Nah, saya gunakan komentar seperti ini agar lebih memudahkan dalam melihat kode yang saya buat. Judul karya, kalau kita save dulu, nah tampilannya seperti ini. Karena terlalu lebar, kita akan coba buat seperti yang ada di desain. Ini lebarnya setengah dari parent, jadi harusnya kita gunakan W1/2 atau W setengah, jadi bukan full lagi. Nah, di sini kalau kita lihat lebarnya itu 50%. Kalau kita save dan buka di browser, tampilannya seperti ini. Ada judul karya. Di bagian desain pun sama, seperti ini ya. Ada judul karya, lalu ada fieldnya. Oh ya, dan juga ada jarak 20 pixel di bagian atas. Jadi kita akan tambahkan margin top di bagian label ini 5 karena setara dengan 20 pixel. Kita bisa cek kembali untuk penambahan deskripsi karya, foto karya, file PDF, dan tombol kirim karya. Kita bisa copy paste di sini. Kita coba copy paste hingga ada 4 field. Di sini adalah deskripsi karya, kemudian ada foto karya, lalu ada file PDF. Nah, saya akan coba ganti juga informasi komentarnya. Nah, jika sudah, kita pastikan kembali untuk di bagian desain, ternyata jarak antar komponen field-nya itu 16 pixel. Sedangkan di sini masih menggunakan 20 pixel. Jadi dari field deskripsi ini sampai file kita ganti menjadi MT4. Karena MT4 adalah jarak atau margin top sebesar 16 pixel. Kita save. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk tipe foto karya dan file PDF, kita biarkan seperti ini terlebih dahulu. Kita akan coba ubah tipenya di video berikutnya, ketika di bagian finalisasi desain. Jadi kita cukupkan seperti itu dulu untuk bagian foto karya dan file PDF. Selanjutnya kita bisa tambahkan tombol kirim karya. Kita bisa copy paste dari tombol kembali yang ada di sini. Kita simpan di bagian paling bawah. Nah, kita ganti. Untuk ref-nya kita hapus, lalu tag A-nya itu jadi
tag button, karena ini bukan link tapi tombol. Nah, kita ganti juga warnanya menjadi biru kembali dengan tulisan kirim karya. Kita save, lalu saya akan coba tambahkan komentar di sini agar lebih mudah mengetahui kodenya. Kita save, lalu kita coba cek. Nah, jika tampilannya seperti ini, berarti kita perlu hapus kelas MS Auto ini. Karena MS Auto adalah kelas yang menginstruksikan margin start atau margin left-nya itu memenuhi ruang, sehingga efeknya ada di kanan. Jadi kita akan hapus kelas tersebut, biar tidak ada jarak di bagian kirinya. Nah, kalau ternyata dia lebar seperti ini, berarti kita juga perlu set kelas untuk lebar tombol berikut ini. Kita bisa gunakan wefit untuk kelas detailin CSS-nya. Kita save, lalu jangan lupa juga tambahkan margin top 16 pixel atau MT4. Kita save, maka tampilannya seperti ini. Kalau dirasa cukup mengganggu jika ada scrolling yang ada di sini, kita bisa coba ganti kelas yang overflow scroll menjadi overflow yes scroll saja. Nah, jadi scrollingnya untuk bagian vertikalnya saja, jangan horizontal. Karena kan kalau sebelumnya di semua karya dia ada tabel yang terlalu lebar, jadi itu wajar jika ada horizontal scrolling. Tapi kalau ditambah karya ini, sepertinya tidak perlu untuk ada kelas ini. Karena secara tampilan, dia tidak terlalu panjang seperti di halaman semua karya ini. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk halaman form tambah karyanya di bagian desktop sudah selesai. Tinggal kita coba cek untuk bagian mobile-nya. Kita cek di bagian desain. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi, lebar dari input field-nya full memenuhi ruang dari wadahnya. Jadi, kita akan coba atur agar tampilannya seperti ini. Kita akan klik kanan, buka inspect elemen, lalu pastikan icon ini atau toggle device toolbar-nya aktif dan pilih Mobile S agar bisa melihat tampilan versi mobile-nya. Nah, kita akan coba cek di sini. Untuk di bagian form-nya, kita bisa coba ubah kelas yang W setengah ini, tambahkan prefix LG untuk desktop, lalu untuk mobile-nya kita set full. Nah, dia akan muncul lebarnya itu 100%, tidak setengah atau 50% lagi ya, tapi 100%. Nah, kita ulangi untuk input field yang lain. Jika sudah kita save, maka tampilannya seperti ini. Untuk tombol kirim karya dan tombol kembali, dia sudah support responsif ya. Di sini ada perbedaan ukuran teks. Jadi sudah cukup, tinggal kita coba cek tambah karyanya itu terlalu tinggi ya ukurannya. Jadi kita akan coba untuk hapus H11/12 ini di mobile-nya. Kita akan coba cek dulu untuk Hafid. Nah, ini lebih enak dilihat karena tidak terlalu tinggi untuk komponen wadahnya. Jadi yang H11/12 kita ganti menjadi Hafid atau mengikuti konten. Sedangkan untuk bagian desktopnya kita biarkan saja 8/12 atau sekitar 66%.
kita pastikan kembali untuk di bagian desktopnya dia aman, dan juga di bagian mobile-nya dia juga aman, sudah tidak berantakan. Kita coba cek tombol kembali, dia sudah bisa kembali ke halaman sebelumnya. Untuk yang tambah data, ini belum kita set linknya, jadi kita akan coba ubah halaman panel admin semua karya ini yang ada di file berikut ini. Kita ganti kembali untuk tambah data menjadi tag A agar bisa kita set, bisa, maaf, agar bisa kita set kelas atau linknya. Nah, di sini kita set panel books form. Kita save, kita refresh, maka akan bisa kita klik dan berubah halamannya ke tambah karya. Seperti itu. Jadi ini adalah langkah-langkah dalam membuat halaman form penambahan atau ubah data buku atau data karya. Jika kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord. Terima kasih dan semoga bermanfaat.